Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Jumat, Pekan Biasa ke-23, Bulan Kitab Suci Nasional 10 September 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Markus Trihartanto dari Lampung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah peribahasa yang pasti sudah sering kita dengar yang mengatakan bahwa gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang pantai nampak jelas. Peribahasa ini berarti bahwa kesalahan diri sendiri tidak terlihat, tetapi kesalahan orang lain terlihat jelas. Kiranya pepatah ini sama dengan yang dikatakan Yesus. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Dalam pepatah di atas ataupun dalam kutipan perikop yang baru saja kita dengar menunjukkan suatu hal yang sama tentang bagaimana manusia lebih mudah untuk melihat kekurangan orang lain dibandingkan dengan kesalahan dirinya sendiri. Hal ini menunjukkan betapa sifat egois dalam diri manusia itu sungguhlah dominan. Manusia lebih mudah untuk menimpakan kesalahan kepada orang lain daripada mengintrospeksi dirinya sendiri. Sering kita dengar keangkuhan seseorang yang mengatakan, "Sayalah yang paling benar dan orang lainlah yang bersalah." Kesalahan orang lain, meskipun hanya sekedar kesalahan kecil, akan dengan mudah terlihat, apalagi jika di dalamnya sudah dibumbui dengan kebencian. Bahkan suatu perbuatan baik pun akan dinilai sebagai sesuatu yang buruk.
rasa benci dan keegoisan manusia membuat mata manusia tertutup akan kebenaran dan menjadi buta akan kebenaran. Karena perbuatan itu semua, kita akan terperosok ke dalam lubang maupun jurang kematian. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang?" Kata-kata Yesus tersebut menunjukkan bahwa manusia lebih cenderung, lebih mudah menyalahkan daripada memahami dan membenarkan. Hal ini tentunya menyebabkan betapa sulitnya manusia untuk menemukan usaha melakukan rekonsiliasi dengan sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, kita dipanggil secara khusus untuk menyadari kerapuhan kita, sebab hati manusia rentan akan kekeliruan. Ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan, "Ojo rumangsa bisa, nanging bisa rumangsa." Petuah ini mengandung pesan agar seseorang tidak hanya memiliki sikap merasa bisa dalam artian sikap negatif seperti sombong dan egois. Oleh karena itu, hilangkan sikap sombong dengan sikap bisa rumangsa atau bisa merasa. Untuk menghilangkan sikap buruk dalam diri manusia, kita membutuhkan sikap kerendahan hati dan mohon terang Allah. Sebagai seorang beriman, kita dipanggil Allah untuk menjadi pembimbing bagi sesama. Tetapi pertama-tama kita harus membersihkan mata hati kita dengan tidak melihat kesalahan orang lain, sementara kejahatan kita terabaikan. Maka marilah kita bersama membuang balok-balok dalam mata kita, sehingga kita dapat menuntun orang lain kepada Allah. Berkat Tuhan menyertai kita.